Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan fahtamalas sailu zabadar rabiyah. Maka air ini pun mengangkat kotoran-kotoran itu ke permukaan. Sehingga pengaruh pertama yang akan dialami oleh orang yang serius belajar agama, dia pasti akan timbul konflik dalam dirinya. Kok ini salah ya? Iki salah ya? Iki salah. Itulah proses sedang mengapungkan kotoran-kotoran hati. Sehingga kadang kita sendiri bingung. Yang munaya ini aku gak ngerti, nek koyo ngene iki keliru, salah. Kadang kita masih bertahan. Kayaknya ustadz iki mesti sing keliru. Apa-apa kok ra entuk, dikit-dikit haram, goror, riba, resign sekarang. Sehingga kadang dia gandoli. Itulah proses di mana ilmu itu sedang mengangkut kotoran-kotoran dalam hati. Nah, yang paling berat jamaah kalau sudah kaitannya dengan masalah akidah. Sehingga kalau akidah yang salah itu sangat besar, diangkat oleh air yang sedikit, bisa nggak? Nggak bisa. Seperti itu pula kita. Kalau kotorannya itu banyak, jenengan ikut ngajinya cuma sekali, 2 kali, ya mungkin kotoran terangkat sebentar, setelah itu mengendap lagi. Tidak bisa hilang. Sehingga proses detoksifikasi, ya, penghilangan racun dalam hati itu tidak maksimal. Nah, dalam perjalanan waktu, ketika seorang hamba itu terus belajar, maka hatinya terus diisi dengan air semakin banyak. Di saat itulah kotoran bisa terangkat lebih maksimal. Makanya kenapa kita terus harus belajar? Karena kotoran dalam hati kita belum semuanya hilang. Sehingga jenengan guyuri dengan ilmu, siram lagi dengan ilmu, siram lagi dengan mendengarkan ilmu. Terus menerus seperti itu, semoga kotoran-kotoran yang belum terangkat itu ikut terangkat. Fahtamalas sailu zabadan rabiyah. Maka kemudian ilmu itu mengalirkan kotoran tadi ke permukaan, kemudian dia mengalir ke samping. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di bagian akhir, kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Seperti itulah bagaimana cara Allah membuat permisalan antara kebenaran dan kebatilan. Hati seorang hamba ketika diisi dengan ilmu, maka kebenaran akan bertahan di bawah dan kebatilan akan terangkat ke permukaan. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufa, yang kotoran itu kemudian hilang ikut hanyut bersama air. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkutsu fil ard, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia tetap bertahan di bawah. Artinya apa? Dalam hati manusia Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan pada diri manusia ada sifat baik, ada sifat jahat. Ilmu yang tadi digambarkan oleh Allah seperti air yang mengaliri sebuah sungai yang kering, kemudian dia bisa mengangkat benda-benda yang ada di bawahnya. Apakah benda yang bermanfaat di sungai juga ikut terangkat sehingga ikut hilang sekalian? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufa'a. Untuk yang bagian kotoran dia hanyut, hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkutsu fil ard, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia tetap bertahan di bawah. Sehingga sifat baik yang ada pada diri seorang hamba itu tidak hilang disebabkan karena dia ngaji. Ada sebagian orang tua yang khawatir. Awas sudah hati-hati, kowe aja melu pengajian koyo ngono ku. Engko mbokmu pok lawan. Kamu nanti jadi orang yang durhaka, ora gelem patuh marang wong tua. Sampaikan kepada ibu. Ibu enggak usah takut. Saya belajar ilmu agama, enggak mungkin ilmu agama itu menyebabkan anak yang baik berbakti kepada orang tua terus berubah jadi durhaka. Ada yang kayak gitu, Pak? Enggak ada. Nanti kalau kamu melu ngaji koyo ngono kowe dadi teroris. Nanti kamu jadi radikalis, kamu jadi ini.
tenang saja, sifat baik pada diri seorang hamba ketika dia belajar ilmu agama tidak hilang. Yang hilang apanya? Sifat buruknya. Allah gambarkan di sini. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufa. Kotoran-kotorannya hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia tetap bertahan di bawah. Sehingga kotorannya sing hilang, tapi yang bermanfaat, sifat-sifat baiknya tetap bertahan. Bahkan semakin bertambah. Makanya kalau ada pengajian kok semakin membuat orang itu durhaka kepada orang tua, semakin membuat orang itu memutus silaturahmi, iki mesti ono sing keliru. Bar pengajian bapak ibunya ditahdir. Misalnya ya, misalnya. Bar pengajian langsung putus silaturahmi. Ini ahli bid'ah ini. Waduh, iki mesti ono sing keliru. Antara materinya yang salah atau wonge sing salah tompo. Ada dua kemungkinan itu. Karena tidak mungkin ilmu yang bermanfaat itu menyebabkan akhlak yang baik itu hilang, itu tidak mungkin. Justru sebaliknya, orang ketika belajar yang baik, akhlak terpujinya semakin menancap di bawah dan kotorannya yang hilang di permukaan.